يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, setelah kita mengutarakan tentang penjelasan Al-Imam Ali bin Abi Thalib tentang sikap yang harus kita berikan terhadap teman kita, saudara kita seiman, yaitu janganlah kita gampang percaya terhadap isu-isu miring tentang dirinya. Kemudian hal yang lain yang harus kita berikan kepada teman kita, saudara kita seiman adalah hendaknya kita tidak menuduh dirinya dengan tuduhan yang tidak berasas. Ada satu penjelasan indah dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam di mana beliau mengatakan, إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. Barang siapa ia menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang tidak berdasar, maka ia harus mengecek keimanannya. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam dengan jelas mengatakan bahwa keimanan dirinya sudah hancur lenyap, sebagaimana leburnya garam di dalam air. Kama yanmathul milhu fil ma. Jadi dengan perbuatan kita, perkataan kita, maka boleh jadi apa yang kita miliki akan lenyap, akan sirna. Kita bangga dengan keislaman kita, kita bangga dengan keimanan kita, tapi kita hancurkan semuanya dengan kita berbuat zalim kepada saudara kita. Ada satu hal yang tidak bisa kita buktikan dengan dalil-dalil yang kuat, tapi kita masih menuduhkan hal ini kepada teman kita, kepada saudara kita. Ini merupakan satu perbuatan yang zalim yang tidak boleh kita lakukan kepada teman kita dan saudara kita. Kemudian sikap berikutnya yang harus kita miliki terhadap teman kita dan saudara kita adalah kita harus menjaga kepribadian dan sosok teman kita. Ada satu perkataan dari Rasul yang mengatakan, ya ma'syara man aslama bilisanih wa lam yukhlisil imana ila qalbih. Wahai orang-orang yang dia menyatakan dirinya sebagai muslim meskipun keimanannya belum kuat, meskipun ia belum sampai kepada derajat seorang mukmin. La tadhummul muslimin, janganlah kamu mencaci, mencerca, mengejek kaum muslimin. Wala tatabba'u awratihim, fa innahu man tatabba'a awratihim tatabba'allahu awratah. Janganlah kalian mengobral aurat, aib seseorang. Kenapa? Karena barang siapa yang mengobral,
menampakkan aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan aibnya di mata masyarakat. Para pemirsa dan pendengar bisa melihat bagaimana Rasul menjelaskan satu nasihat yang sangat indah untuk bisa mewujudkan satu hubungan yang indah terhadap teman kita, saudara kita. Jangan sampai kita bermain-main dengan pribadi seseorang. Makanya di kesempatan yang lain kita diperintahkan untuk bisa menjaga baik-baik rahasia teman kita, rahasia saudara kita. Karena kehormatan saudara kita dan teman kita berada di aibnya. Kalau aibnya sudah terbongkar, aibnya sudah diketahui oleh manusia, maka apa yang dia bisa harapkan dari masyarakat? Dan kita bisa melihat di fenomena yang terjadi di kehidupan kita, ketika seseorang diketahui telah seorang perempuan, ia tidak suci lagi. Perempuan tersebut boleh jadi ia akan bunuh diri karena rasa malu. Makanya telah kita melihat satu perzinaan. Kita tidak diperbolehkan untuk bermain-main dengan aib ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengobrol, beritahukan kepada orang lain, wahai masyarakat, orang ini sudah tidak suci lagi. Ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Bahkan kalau kita melihat dalam fikih, untuk menentukan bahwa seorang itu berzina harus memiliki 4 saksi seorang yang adil. Dan 4 orang ini pun harus melihat. Tidak boleh ia bersaksi karena mendengar perkataan orang ini tidak diterima dalam Islam. Jadi janganlah kita bermain-main dengan kehormatan orang lain dengan cara kita mengobrol aib-aibnya di hadapan umum. Kemudian sikap yang lain adalah kita hendaknya memberikan maaf kepada teman kita, saudara kita yang bersalah. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib memberikan satu nasihat kepada kita untuk cepat memberikan maaf kepada teman kita. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang diberikan oleh Sayyidul Awwalin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, "U'fu amman zalamak, wasil man qata'ak, wa'ati man haramak." Maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu, dan sambunglah hubungan orang yang telah memutuskan hubungan denganmu, dan berilah seseorang yang enggan memberikan sesuatu kepadamu. Ini merupakan satu sikap yang indah yang harus kita berikan kepada teman kita dan saudara kita seiman. Kemudian sikap yang lain adalah kita harus mendoakan teman kita. Karena doa seorang mukmin itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu, untuk dosa orang-orang mukmin dan dosa orang-orang mukmin dari perempuan. Ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus memintakan ampun untuk saudara kita, saudari kita, karena mereka juga memiliki hak atas kita. Kalau seandainya semua dari kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Nabi, maka
mustahil kita akan mendapatkan satu fenomena yang tidak kita idam-idamkan. Kemudian sikap yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah hendaknya kita berkunjung kepada mukmin yang lain. Kenapa? Karena berkunjung itu akan bisa mempererat hubungan kita. Dan banyak fadilah, keutamaan yang disampaikan oleh Nabi tentang fadilah, keutamaan berkunjung kepada orang mukmin. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ajaran-ajaran Islam yang suci di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.